Di video kali ini kita akan bahas soal nomor 1 asesmen vektor dari buku paket Fisika SMA kelas 11 Kurikulum Merdeka Belajar. Besaran-besaran manakah yang merupakan vektor? Jelaskan. Jadi, vektor itu merupakan besaran yang selain memiliki nilai juga memiliki arah. Ya, kalau besaran skalar dia hanya punya nilai saja tanpa memiliki arah. Oke, konsepnya seperti itu. Nah, soal yang A, percepatan merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, adik-adik, percepatan itu simbolnya adalah A. Lalu perubahan kecepatan itu simbolnya adalah delta V, ya. Kemudian di sini mestinya itu terhadap selang waktu, ya. Kalau selang waktu itu simbolnya adalah delta T. Nah, kita tahu kalau yang namanya kecepatan pasti punya arah, ya kan? Misalkan 5 meter per sekon ke utara, 5 meter per sekon ke timur, atau 5 meter per sekon ke atas, dan seterusnya dan seterusnya. Berarti yang namanya perubahan kecepatan itu merupakan besaran vektor. Nah, cara nulisnya di atasnya diberi tanda panah, ya. Kemudian kalau waktu, ini saya pikir juga sudah sangat jelas ya, bahwa waktu pasti tidak punya arah, ya kan? Berarti delta T itu merupakan besaran skalar. Nah, rumus untuk menghitung percepatan itu adalah A sama dengan delta V per delta T. Berarti delta V vektor, delta T skalar, ya kan? Vektor dibagi skalar, tentu saja nanti hasil akhirnya berupa besaran vektor. Dengan kata lain, yang namanya percepatan, ya, karena merupakan hasil pembagian antara besaran vektor dan besaran skalar, maka percepatan itu juga merupakan besaran vektor. Jadi percepatan selain punya nilai, dia juga punya arah. Ya, tinggal kita tulis ya, Dik ya. Jadi percepatan itu merupakan besaran vektor. Alasannya, ini kita kembalikan ke konsep besaran vektor ya. Karena percepatan mempunyai nilai, ya kan? Dan tentunya memiliki arah. Untuk menghitung nilai sebuah percepatan dari sebuah benda, ya Dek ya, berarti adik-adik menggunakan rumus ini. Nah, untuk menentukan arah percepatan sebuah benda, berarti kita amati arah perubahan kecepatannya kemana, ya. Karena percepatan, arah percepatan ditentukan oleh arah perubahan kecepatan. Ya, jadi bergantung terhadap arah perubahan kecepatannya kemana. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal B. Tekanan, ya, merupakan perbandingan gaya terhadap suatu luas permukaan. Nah, kalau tekanan itu simbolnya adalah P, ya, pressure. Kemudian gaya itu simbolnya adalah F, ya, force. Lalu luas itu simbolnya adalah A, area. Nah, tekanan itu merupakan salah satu contoh besaran skalar, ya, karena yang namanya tekanan hanya punya nilai saja. Jadi P itu kan rumusnya adalah F per A. Jadi tekanan itu sama dengan gaya per satuan luas. Nah, tetapi definisi tersebut itu sebenarnya harus kita pahami lebih hati-hati lagi ya. Karena F di sini tidak hanya sekedar gaya, melainkan nilai komponen tegak lurus dari gaya yang bekerja pada sebuah bidang. Nah, itu. Jadi nanti penekanannya adalah pada nilainya saja. Itulah kenapa yang namanya P, tekanan, itu merupakan besaran skalar. Karena kalau F sendiri itu kan besaran vektor. Namanya gaya itu adalah besaran vektor. Dia punya arah, juga punya nilai tentunya ya. Tetapi karena definisi dari tekanan itu merupakan perbandingan ya. Ini sebenarnya kurang lengkap ini ya. Jadi perbandingan nilai komponen tegak lurus gaya ya yang bekerja terhadap sebuah bidang, maka F di sini berarti merupakan nilai skalarnya saja. Ya, tidak memperhitungkan arahnya ya. Kita tulis saja ini. Berarti tekanan itu merupakan besaran skalar. Karena tekanan hanya memiliki nilai ya.
Kemudian di sini boleh ditambahkan keterangan, ya Dek ya. F adalah nilai komponen tegak lurus dari gaya yang bekerja pada sebuah bidang dengan luas sama dengan A. Nah ini, jadi penekanannya adalah bahwa F itu merupakan nilai komponen tegak lurus, ya, nilai komponen tegak lurus dari gaya. Berarti yang namanya nilai itu kan pasti angka, ya, namanya angka itu berarti skalar, tidak punya arah. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang namanya tekanan itu merupakan besaran skalar. Nah, ini beda dengan percepatan, ya. Percepatan itu vektor karena delta V-nya vektor, ya. Jadi mempertimbangkan arah. Kemudian kalau delta T ini skalar, tetapi vektor dibagi skalar itu merupakan besaran vektor. Nah, ini beda dengan tekanan, ya, karena F itu adalah nilai komponen tegak lurus dari gaya, ya, yang bekerja pada sebuah bidang dengan luas A, berarti ini skalar. Nah, skalar dibagi skalar hasilnya juga akan sama dengan besaran skalar. Nah, seperti itu, ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 1. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.